Jadi ngene iki sedulur. Mengetahui tentang perkara hakikat, ya, mengetahui tentang perkara hakikat diri niku yo hukume yo fardhu ain. Ya. Sing arane fardhu ain yaitu wajib kepada setiap diri yang sudah akil balik. Kemudian menurut ulama Syafi'i, yang dimaksud diri di sini adalah diri yang halus, diri yang halus yang ada di badan, yaitu apa? Ruh. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Kan ngeten niku Az-Zariyat dibuka. Jadi manusia itu sebenarnya disusun dari latifah yang 10. Yang 5 dinamakan alamul amri, yaitu adalah alam ruhaniyah. Yang 5 lagi dinamakan alamul khalqi, yaitu alam jismani. Kalau alamul amri atau alam rohaniyah itu berdasarkan pada surat Al-Isra ayat 85. Singkulina wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah wahai Muhammad, kan kata dia, bahwa ruh itu urusan Tuhanku dan benar-benar telah kuberikan ilmu tentang ruh kepada kalian semua dalam kadar sedikit, kan ngaten. Jadi yang termasuk alamul amri niku yang apa saja? Niki biasanya itu di dalam dunia aliran-aliran thariqah, nggih. Itu sering sekali ini artinya sering dikenal lah, bahkan sering diamalkan. Jadi yang termasuk alamul amri yaitu ya satu latifatul qalbi, yang kedua latifatul ruh, yang ketiga latifatul sirri, yang keempat latifatul khafi, yang kelima latifatul akhfa. Itu bagian dari alamul amri. Kalau yang alamul khalqi niku napa? Alamul khalqi ku alam jismani, yaitu berdasarkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ya, ayat 14 nang kono Allah ngendika, "Tsumma khalaqana nutfata 'alaqatan. Fa khalaqana al-'alaqata mudghatan. Fa khalaqana al-mudghata 'idhaman. Fa kasawna al-'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Artinya summa khalaqana nutfata. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Gitu. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi yang termasuk alamul khalqi yaitu adalah satu anasir atau saripati air ya, atau cahaya putih. Yang kedua yaitu saripati tanah, cahayanya hitam. Yang ketiga saripati api atau anasir api, cahayanya merah. Yang keempat yaitu anasir atau saripati angin, cahayanya kuning. Jadi bersatunya anasir yang 4 ini disebut latifatul qalab atau latifatul kulli jasad, yaitu
apa? Yang halus di sekujur badan. Yang nomor kelima yaitu adalah latifatun nafsi, ya. Latifatun nafsi natikah. Jadi seperti itu. Kemudian tentang latifah, ya. Sehingga latifah itu adalah dimensi abstrak batiniah manusia yang halus, yang tersebar di 7 titik yang ada di badan manusia. Contoh siji yaitu latifatul qalbi. Kalau latifatul qalbi ini letaknya kira-kira itu 2 jari di bawah payudara sebelah kiri. Nah itu tempatnya bersemayamnya nafsu lawamah. Okay. Nafsu lawamah ini mencela. Jadi jiwa ini didominasi sifat-sifat buruk. Isine nopo di dalam latifatul qalbi yaitu nafsu lawamah. Isine nopo? Ya ki seneng mencela, seneng menuruti hawa nafsu, seneng ngapusi, seneng membanggakan diri, seneng menggunjing, seneng pamer amal-amal karena ingin dipuji, zalim, berbohong, lalai terhadap kewajiban. Ini isine latifatul qalbi. Latifatul qalbi ini ya, yaitu tadi saya sampaikan, latifatul qalbi ini tempat bersemayamnya nafsu lawamah. Isine ana sanga suka mencela, senang nuruti hawa nafsu, senang menipu, membanggakan diri, menggunjing, pamer amal, zalim, berbohong, lalai kepada kewajiban. Gue arane latifatul qalbi beserta isinya. Yang kedua itu latifatul ruh. Ya. Kalau latifatul ruh ini letaknya kira-kira 2 jari di bawah payudara sebelah kanan. Tempatnya siapa? Tempat bersemayamnya nafsu mulhimah, yaitu mendapat ilham. Nah di sini adalah wilayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam. Ngeten. Nah jiwa ini didominasi oleh sifat-sifat dermawan, merasa cukup, lapang dada, mampu menguasai, mampu menguasai diri walau dalam keadaan marah. Yang keempat itu rendah hati, kemudian berhenti dari berbuat dosa, sabar, tabah menghadapi kesusahan. Ini namanya latifatur ruh. Okay? Yaitulah latifatur ruh. Ini adalah tempat bersemayamnya nafsu mulhimmah. Isine niku dermawan, ngerasa cukup, lapang dada, ya rendah hati, berhenti dari berbuat dosa, terus sabar, tabah. Yang ketiga yaitu latifatus syirri, yaitu rahasia. Letaknya kira-kira 2 jari di atas payudara kiri, dan ini adalah tempat bersemayamnya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah tenang. Di sini adalah wilayahnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian jiwa ini didominasi sifat-sifat baik. Seperti contoh al-jud, yaitu murah tangan, berserah diri, senang ibadah, syukur, ridho terhadap ketetapan Allah, rasa takut kepada Allah yang diiringi dengan tekun beribadah. Jadi ora takut serta diiringi dengan beribadah. Niku ngoten. Dan yang nomor keempat adalah latifatul khafi. Latifatul khafi itu sama. Letaknya ini di kira-kira 2 jari di atas payudara sebelah kanan. Ini latifatul khafi ini adalah tempat bersemayamnya nafsu radhiyah, keseridho. Di sini adalah wilayahnya Nabi Isa alaihi salam. Jiwa ini didominasi oleh sifat-sifat baik juga, yaitu apa? Husnul khuluq, baik akhlak lahir dan batin, meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Kemudian lembut, belas kasih pada sesama makhluk, selalu mengajak makhluk kepada kebaikan,
kemudian pemaaf terhadap kesalahan semua makhluk. Banyak banget, pokoknya yang baik-baik lah, kasih sayang kepada sesama manusia dengan maksud mengeluarkan dari kegelapan, keburukan, tabiat dan jiwa. Pokoknya yang baik-baik di sini. Terus jiwanya pun ke arah cahaya ruhani suci. Terus yang nomor kelima yaitu adalah latifatul akh. Kalau latifatul akhfa ini adalah sangat samar. Nah, latifatul akhfa ini letaknya di tengah-tengah dada. Oke. Di tengah-tengah dada. Latifatul akhfa ini tempat bersemayamnya nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah. Jadi sudah diridhoi. Di sini adalah petilasan atau wilayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Kemudian jiwa ini didominasi sifat-sifat mulia yang sah. Jadi gimana? Ya. Jadi jiwa ini didominasi sifat-sifat mulia yang sangat utama. Siji yaitu ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kemudian yang nomor keenam yaitu latifatul qalab atau kulli jasad. Latifatul qalab atau kulli jasad ini letaknya di sekujur badan. Dan latifatul qalab atau kulli jasad ini tempat bersemayamnya nafsu kamilah. Oke, berarti sudah sempurna. Merupakan tabiat yang tetap selalu berada dalam kebaikan dan selanjutnya bisa naik pada ke makom atau derajat yang lebih sempurna sehingga ringan, tenang, ngaten niku nggih. Ngono. Terus istiqomah, seneng dalam istiqomah, seneng dalam ibadah. Kemudian diiringi mau memberikan suatu petunjuk kepada orang lain dan bisa menyempurnakan segala kekurangannya. Orang yang sudah seperti ini makomnya disebut tajalli asma wa syifat. Ngaten niku nggih. Paham nggih kira-kira nggih? Jadi ngono tajalli wa syifat. Namanya itu sudah menjadi sifatnya. Adapun sifat-sifat dominan yang dimiliki jiwa-jiwa ini adalah al-karam, mulia akhlaknya, meninggalkan sesuatu yang halal, yang berlebihan. Okay? Dan yang haram walaupun sedikit. Al-ikhlas yaitu memurnikan niatnya kepada Allah. Al-wara, ar-radiyah, al-wafa. Intinya ngoten. Jadi memurnikan niatnya kepada Allah. Jadi sangat berhati-hati, bahkan teliti dalam beramal. Kemudian sering melatih jiwa supaya bertambah baik. Al-wafa, senantiasa menepati janji. Yang ketujuh adalah latifatun nafsin natikah. Latifatun nafsin natikah ini letaknya di antara dua alis, di tengah-tengah jidat. Nah, latifatun nafsin natikah ini tempat bersemayamnya nafsu amarah. Nafsu amarah. Adapun sifat-sifatnya dominan yang memiliki atau yang dimiliki jiwa ini adalah apa? Al-bukhlun, kikir, bakhil, pelit. Kikir, bakhil, pelit, tamak, rakus, ambisian, hasud, dengki, bodoh, sombong, keinginan dunia yang melanggar syariat. Niki. Kemudian pemarah dan lain sebagainya. Maka dari itu, monggo sami-sami kita pelajari bersama-sama, mau talqin atau baiat kepada para guru-guru mursyid, kemudian dipelajari karena biasanya ya cara-cara ini adalah sering dipakai oleh orang-orang thariqah. Maka insya Allah ketika kita itu mau benar-benar mengamalkannya, insya Allah berkah
kita isi terus sih setiap latifannya, isi Allah 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 dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sering menjalankan itu, maka insya Allah dengan sendirinya kita akan selalu diberikan faidah rahmahnya. Diberikan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Tenang dan lain sebagainya.